Langit mulai meredup saat Ridho dan 3 rekannya memasuki hutan yang dikenal masyarakat sebagai hutan larangan. Mereka adalah pekerja pembuka lahan dari luar daerah, dikirim oleh sebuah perusahaan untuk membuka akses jalan di pinggiran Kalimantan. Tak banyak yang mereka tahu tentang tempat itu, kecuali cerita-cerita aneh yang kadang dibisikkan warga setempat, tentang sosok berkaki terbalik yang menjaga hutan tersebut. Kalau kalian dengar suara aneh atau lihat jejak kaki yang arahnya nggak masuk akal, mending balik aja, ucap Pak Wahyu, seorang tetua desa sebelum mereka berangkat. Ridho hanya menanggapi dengan senyum tipis, mengira itu sekadar kepercayaan lokal. Pekerjaan dimulai seperti biasa. Mesin gergaji menyala, semak dan pohon kecil mulai dibabat. Suara burung dan serangga hutan menyatu dengan bunyi alat berat. Tapi menjelang sore hari, satu persatu keanehan mulai muncul. Jejak kaki. Banyak. Tapi anehnya, arah tumitnya menghadap ke depan. Seolah sosok yang berjalan itu mundur, namun dengan posisi tubuh menghadap ke depan juga. Awalnya mereka kira itu hanya guratan tanah yang kebetulan mirip. Tapi semakin jauh mereka masuk, semakin banyak jejak itu terlihat. Ridho mulai merasa tidak nyaman, apalagi saat suara-suara gemerisik terdengar, padahal tak ada angin. Rian, rekan termuda dalam tim, tiba-tiba menjerit. Ia melihat sosok putih melintas di balik pepohonan. Tak jelas siapa, tapi rambutnya panjang, tubuhnya tinggi, dan langkahnya cepat. Ridho menghampiri Rian yang kini mulai gemetaran. Gue lihat orang tapi kakinya, suaranya terputus. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu dari balik dedaunan. Mereka putuskan un tuk mengantikan pekerjaan lebih awal. Namun saat hendak kembali ke titik awal, kompas digital mereka tak lagi berfungsi. GPS mati. Semua arah terasa sama. Jalan setapak yang tadinya ada di belakang mereka pun lenyap. Seperti hutan itu berubah bentuk. Atau lebih buruk lagi, mereka sedang dikurung. Langit semakin gelap, kabut tipis mulai turun. Riko, yang biasanya paling keras kepala, mendadak ingin membaca doa. Ia bilang merasa diikuti. Tak lama setelah itu, terdengar suara tawa kecil dari arah kanan. Suara perempuan, lirih, namun anehnya menggema di antara pepohonan. Ketika Ridho menoleh, samar terlihat sesosok wanita berdiri dengan kepala sedikit miring, wajah tertutup rambut, dan kakinya berbalik. Tumit di depan, jari-jari mengarah ke belakang, namun langkahnya lurus, cepat, dan melayang tipis di atas tanah. Mereka semua lari. Tak peduli arah. Nafas tersengal, kaki terluka karena ranting dan akar. Tapi suara langkah itu semakin dekat. Tidak seperti manusia biasa. Suara itu seperti gerakan ringan yang membentur dedaunan namun tetap menimbulkan sensasi tekanan. Saat Ridho menengok ke belakang, ia melihat Rian jatuh, dan sesuatu menarik tubuhnya ke dalam semak. Hanya teriakan pendek terdengar sebelum semuanya sunyi. Mereka kini hanya bertiga. Riko memegang jimat kecil pemberian ibunya, sementara Budi mencoba menghubungi sinyal radio. Tak ada tanggapan. Tiba-tiba dari arah depan, kabut membentuk siluet sosok tinggi. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya matanya yang merah menyala. Mereka mundur perlahan, tapi makhluk itu menunjuk ke arah sebuah pohon besar di belakang mereka. Dia marah, kita sudah rusak wilayahnya, gumam Riko pelan. Gue pernah dengar, kalau kita masuk wilayah penjaga hutan dan bikin kerusakan, dia bakal nuntut balas. Pohon besar itu ternyata memiliki ukiran aneh di batangnya, seperti simbol kuno. Di sekeliling akar, terlihat tengkorak-tengkorak hewan kecil dan tali bekas sesajen. Mereka sadar, itu mungkin tempat keramat, dan mereka sudah menebang terlalu dekat. Tiba-tiba terdengar suara dari segala arah. Tawa perempuan, tangisan anak kecil, dan derap kaki berjalan tapi dari segala arah. Mereka seperti terkepung oleh yang tak terlihat. Cahaya dari lampu kepala mulai berkedip. Kabut makin pekat, seperti kabut hidup yang menghisap suara. Riko jatuh, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah, lalu terlempar ke pohon. Ia tak bergerak lagi. Budi berteriak sambil berdoa, namun tubuhnya membeku. Matanya menatap kosong ke depan, dan dari mulutnya keluar suara wanita, lirih dan tajam. Pergi. Ridho kini sendiri. Ia gemetar, tubuhnya penuh luka. Dengan sisa tenaga, ia mencakar tanah, menulis kata, maaf,
di atas lumpur dan berlutut sambil menangis. Sosok berkaki terbalik itu muncul di hadapannya, berdiri diam, tak menyerang, hanya menatap. Lalu perlahan berjalan mundur masuk ke dalam kabut, lenyap begitu saja. Pagi harinya, warga desa menemukan Ridho pingsan di pinggir hutan. Nafasnya lemah, matanya kosong, dan tubuhnya kaku. Ia hanya berkata satu kalimat saat sadar, "Jangan ganggu yang menjaga, dia hanya melindungi hutan." 3 hari kemudian, jenazah Riko dan Budi ditemukan tak jauh dari situ. Rian tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani buka lahan di sana. Hutan larangan tetap dijaga oleh yang tak terlihat. Dan cerita tentang sosok berkaki terbalik ini menjadi kisah nyata yang membekas dalam ingatan mereka yang pernah mencoba menantangnya. Sejak kejadian itu, Ridho sudah kembali ke kampung halamannya di Jawa. Tapi hidupnya tidak pernah sama lagi. Setiap malam, ia bermimpi melihat kabut tebal, suara tertawa perempuan yang lirih, dan langkah kaki yang berbalik arah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan suaranya mulai parau seperti orang yang terlalu lama bicara dalam bisikan. Orang-orang bilang ia kerasukan, tapi dukun dan kiai yang didatangkan hanya bisa berkata, dia membawa pulang sesuatu dari hutan larangan. Sementara itu, di desa tempat hutan itu berada, terjadi keanehan-keanehan baru. Binatang ternak mulai hilang satu persatu. Awalnya kambing, lalu ayam, dan kemudian anjing penjaga. Semua ditemukan dalam kondisi aneh, lidah terjulur, bola mata hilang, dan bekas cakaran panjang seperti dicabik oleh tangan manusia, atau makhluk yang menyerupainya. Malam-malam terasa lebih dingin, walau musim kemarau. Dan selalu ada jejak kaki aneh di pekarangan rumah warga. Tumit di depan, mengarah ke dalam. Pak Wahyu, yang dulu memperingatkan Ridho dan timnya, mengaku mendengar suara tangisan dari arah hutan setiap malam pukul 2. Tangisan perempuan, diikuti suara anak kecil yang berlari. Itu bukan manusia, itu panggilan dari penunggu, ucapnya dengan wajah pucat. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan desa, hanya menulis sepucuk surat yang mengatakan, hutan itu sudah bangkit, dan ia mencari yang telah merusak perbatasannya. Suatu malam, Ridho mendengar ketukan di jendela kamarnya. Padahal rumahnya berada di lantai 2. Ia mendekat perlahan, berharap itu hanya hembusan angin. Tapi yang ia lihat membuatnya nyaris kehilangan akal. Sebuah wajah putih dengan mata hitam legam menatap dari luar kaca. Rambut panjang menjuntai ke bawah, dan bibirnya tersenyum lebar terlalu lebar, seperti sobekan yang memanjang sampai pipi. Tapi yang paling mengerikan adalah kakinya. Ya, kaki itu terlihat berdiri di posisi normal, tapi bayangannya di dinding memantulkan arah yang terbalik. Tumit di depan. Bayangan itu tidak mengikuti tubuh, tapi menunjukkan bentuk aslinya. Ridho menjerit dan pingsan. Ketika ia sadar, kamarnya berantakan, dan di lantai terdapat bekas lumpur membentuk 2 jejak kaki mengarah ke ranjangnya. Ia pindah rumah ke tempat lain, tapi tetap tak bisa lepas. Mimpi itu terus datang. Dalam tidurnya, ia selalu melihat dirinya berada di tengah hutan larangan, sendirian, dengan sosok wanita berkaki terbalik berjalan melingkar mengelilinginya, terus dan terus hingga pagi. Di desa, anak-anak mulai menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Salah satu dari mereka ditemukan duduk di ujung jembatan bambu dengan tatapan kosong dan darah mengalir dari hidung. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum akhirnya meninggal keesokan harinya. Ibu itu, ajak aku main tapi kakinya salah. Beberapa warga mencoba membakar area bekas pembukaan lahan. Mereka pikir dengan membumi hanguskan jejak manusia, hutan akan kembali tenang. Tapi malam setelah pembakaran itu, desa mengalami kejadian paling mengerikan sepanjang sejarah mereka. Angin menderu dari arah hutan, membawa kabut tebal yang masuk ke setiap celah rumah. Api pelita padam, suara-suara aneh terdengar dari atap dan kolong rumah, dan satu persatu warga melihat sosok wanita dengan kaki terbalik berdiri diam di sudut-sudut rumah mereka, tak bergerak, hanya menatap. Esok paginya, 7 orang meninggal dalam tidur. Wajah mereka seperti ketakutan, mulut membeku dalam teriakan, dan tangan mereka mencakar leher sendiri seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ridho yang mendengar kabar itu, memutuskan kembali ke Kalimantan. Ia merasa ini semua salahnya. Ia ingin meminta maaf secara langsung kepada makhluk itu. Ia membawa sesajen, bunga 7 rupa,
dan segenggam rambutnya sendiri, seperti yang disarankan oleh dukun tua di desanya. Berikan bagian dirimu, maka ia mungkin memaafkanmu. Ia masuk kembali ke hutan larangan. Sendirian. Langit langsung berubah gelap, padahal baru jam 4 sore. Langkah demi langkah, ia merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Suara-suara kembali terdengar. Kali ini bukan sekadar tawa, tapi bisikan di telinganya. Bisikan yang menyebut namanya terus-menerus. Asterisk Rido. Rido, kamu kembali, kamu milikku. Ia tiba di pohon besar yang dulu menjadi tempat terakhir sebelum timnya diserang. Tapi kali ini, pohon itu menangis. Ya, dari batangnya mengalir cairan merah, seperti darah. Tanah bergetar, dan dari balik kabut muncul sosok wanita itu. Rambutnya menjuntai, matanya hitam legam, dan kakinya kini lebih jelas terbalik sempurna. Ia mendekat, dan Rido hanya bisa berlutut sambil meletakkan sesajen di tanah. Makhluk itu tak menyentuhnya, hanya berjalan mengitari Rido, lalu berhenti di belakangnya. Suara napasnya berat. Kau telah buka pintu, dan pintu itu tak bisa ditutup kembali. Rido pingsan, dan tak pernah kembali. Yang dites-mu quand warga Agna la baju compon camping dan BKG Jacques Kaki, Namin Kaliini, Bukan Satu, Tapi Banyak, Puluan, Ratuzan, Semu à terre balik. Sejak malam itu, setiap kali kabut turun di desa, terdengar suara langkah kaki yang aneh, mendekat ke rumah warga. Dan semua tahu, hutan larangan tak lagi sekadar mitos. Ia hidup, ia bangkit, dan ia mencari yang pernah mengganggunya.